Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Jadi orang yang paling dicintai oleh Rasul. Ini kan luar biasa. Siapa kita sampai Rasul itu bisa mencintai kita? Jadi orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat. Paling dekat, jadi berdampingan betul di hari kiamat di surga. Siapa mereka? Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, baik dalam bertutur kata atau baik dalam bersikap, akhlaknya baik, tidak suka mencela, tidak suka berdusta, tidak suka merumpi, tidak suka mengingkari janji, tidak suka berkhianat, tidak suka menyakiti orang lain. Jadi, semua akhlak-akhlak yang tercela itu dijauhkan dari dirinya dan dihiasi dengan akhlak yang baik, ucapannya baik, kalau janji ditepati, dikasih amanat, dia memberikan amanah, tidak mendolimi orang dan seterusnya. Semakin baik akhlak seseorang, maka akan semakin orang itu dicintai oleh Rasul dan semakin dekat tempat duduknya dari beliau. Jadi nanti ada orang yang benar-benar berposisi di samping Rasul. Ini semua tentu terkait dengan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Maka mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Semoga kemuliaan akhlak ini kelak bisa mengantarkan kita berdekatan duduknya dengan Nabi di surga. Yang pertama. Yang kelima, amalan yang juga bisa menjadi sebab kelak kita bisa berdampingan dengan Nabi di surga adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat sebanyak mungkin, khususnya pada hari Jumat. Lalu ada perintah khusus, aksiru minas sholati alayya yawmal Jumat. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Bukan berarti di luar hari Jumat kita tidak perlu bersolawat. Solawat itu dianjurkan diperbanyak setiap saat. Tetapi kalau sudah di hari Jumat itu lebih banyak lagi dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, kemudian dalil tentang memperbanyak sholawat ini dapat menjadi sebab kita dekat dengan Nabi di surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Aulan nas di sini dimaknai diantaranya dengan akrobun nas. Akrob dari kata-kata korin itu dekat, akrob yang paling dekat. Jadi manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Ya, tentu Rasul hari kiamat tepatnya di surga Firdaus. Nah, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi ini peluangnya ini terbuka untuk semuanya.
yang ulama, yang pelajar, orang awam, yang pejabat, buruh, guru, murid, siapa saja yang paling banyak sholawatnya, dia yang paling berkah. Seorang ulama, kalau dia sedikit sholawatnya, dari sisi ini ya juga dia sama dengan orang awam yang sholawatnya lebih banyak. Jadi ini sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Jadi nggak ada orang yang wah saya pesimis, kenapa saya miskin, nggak mungkin bisa. Jadi syaratnya tidak ada, harus kaya, harus berilmu, harus kuat, harus sehat. Orang yang sedang sakit pun kalau dia banyak bersolawat, dia lebih berpeluang dibandingkan orang yang sehat. Jadi intinya siapa saja yang memperbanyak sholawat, maka peluang untuk bisa bersama Nabi di surga itu semakin besar. Itu yang kedua. Yang keenam, nah ini yang paling masyhur, paling populer, orang yang akan menjadi pendamping Nabi di surga. Apa kira-kira yang paling populer? Biasanya kalau sudah bicara pendamping dengan Nabi di surga itu, poin yang keenam ini yang disampaikan. Ada yang jawab? Orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim. Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia bersabda, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Beliau mengisyaratkan kepada jari tengah dan jari telunjuknya. Aku wa kafil yatim, dan orang yang menanggung hidup anak yatim. Kafil. Kalau orang yang kerja PKI, PKW, PKI yang kerja di Saudi Arabia itu mesti punya kafil. Kafil itu majikan yang menanggung dia. Kalau tidak ada kafil, tidak mungkin seseorang bisa bekerja di Saudi. Harus ada kafilnya, penanggung jawab yang menanggung keberadaan, bertanggung jawab atas keberadaan dia di Arab Saudi. Nah itu kafil. Anak wa kafil yatim, aku dan orang yang menanggung hidup atau yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di surga. Sedekah jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan telunjuk itu lebih dekat dibandingkan jempol dan jari tengah. Jari yang paling dekat itu ya tengah dan telunjuk. Begitulah Rasul menggambarkan kedekatan beliau dengan orang yang menyantuni anak yatim, sedekah jari tengah dan jari telunjuk. Maka ketika kita mendapati ada anak-anak yatim, bahkan pesantren Al-Istari ada pesantren yatim, anak-anak yatim. Nah, orang-orang yang menyantuni, apakah mampunya satu bulan 100.000 atau 50.000 atau bahkan mungkin 1 juta? Berapapun kemampuannya, maka kalau itu dilakukan dengan tulus, insya Allah buahnya nanti orang ini akan terpilih menjadi pendamping Nabi di surga. Semakin banyak yang disantuni, semakin besar peluangnya. Maka kalau kita punya harta yang paling baik itu harta yang diinvestasikan untuk akhirat. Karena kalau harta itu hanya digunakan
digunakan untuk dunia, begitu kita meninggal, hartanya yang kita tinggal juga. Hartanya dibelikan mobil, kita tinggal, mobilnya diwariskan. Harta dibelikan tanah, ditinggal, tanahnya diwariskan. Nggak dibawa ke akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh beli mobil, beli tanah. Silahkan kalau punya harta beli, tapi sebagian harta kita digunakan untuk akhirat, jangan untuk membeli dunia semua. Bahkan kalau sebagian besar harta kita itu kita gunakan untuk investasi akhirat kita, supaya nanti kalau kita masuk surga, kita mendapati harta-harta yang dahulu kita investasikan membersamai kita di surga. Bahkan harta itu akan membersamai kita di alam barzakh sebelum di surga. Infak, sedekah kita, wakaf kita, amal jariah kita itu nanti akan mendampingi kita di alam barzakh sebelum nanti di alam akhirat setelah itu. Maka beruntung orang-orang yang berani miskin di dunia demi kaya di akhirat. Karena kita kalau sudah masalah dunia itu sudah otomatis terpikirkan. Orang berpikir bagaimana makan besok, karena mungkin sampai minggu depan, saya bulan depan sudah persiapan, yang punya sawah itu panen, sudah punya beras sampai panen berikutnya, stoknya 4 bulan. Itu sudah terpikirkan otomatis. Tapi kalau di akhirat tidak diniati dengan serius, terlupakan. Maka ini kesempatan satu yang ada di wakaf, sedekah, majari dan lain sebagainya. Semakin banyak pos-pos kebaikan yang kita investasikan, itu akan kita semakin besar kalau kita menjadi orang-orang yang niaga. Yang terakhir, kita ambil 7 poin saja. Yang terakhir, amalan yang bisa menghantarkan kita menjadi pendamping Nabi di surga adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah di sini bukan amalan yang hukumnya sunnah, yaitu juga ya sunnah, tapi sunnah Rasul yang dimaukan di sini adalah segala tuntunan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Baik itu amal-amal yang sunnah maupun perkara-perkara yang sebetulnya sifatnya duniawi tapi dituntunkan oleh Rasul. Maka kita mengikuti tuntunan Rasul, menghidupkannya, maka ini akan menjadi salah satu amalan yang kelak bisa menjadi sebab kita berdampingan dengan Nabi di surga. Logikanya saja teman-teman, sebelum kita bicara dalil. Ketika seseorang katakanlah bekerja di sebuah tempat, tentu di tempat kerjanya kan ini ada aturan. Pemilik toko atau pemilik usaha itu punya aturan. Karyawan harus datang jam 8 pagi, berpakaian rapi, bersepatu, menutup aurat, tidak merokok, misalnya. Itu dibuat aturan. Ketika aturan itu dibuat, kemudian ada namanya manusia, ada yang melanggar, tapi ada yang disiplin dia. Semua aturan itu, baik yang sifatnya keharusan atau yang sifatnya himbauan, karena kadang-kadang ada yang sifatnya himbauan, tapi bukan keharusan, himbauan. Ada orang yang jangankan yang harus, yang sifatnya
perusahaan ini melihat karyawan ini luar biasa. Bukan hanya yang harus, yang sifatnya himbauan saja tidak senang. Biasanya himbauannya apa? Dihimbau para karyawan setiap pagi jam 9:30 untuk sholat duha. Ini sifatnya himbauan. Ada yang sholat duha, ada yang di kantin, kan? Ada yang ini kan himbauan. Jadi nggak kalau kita tak jual apa-apa. Tapi ada yang mungkin himbauan dipraktekkan. Tentu pemilik perusahaan itu akan memberikan perhatian yang lebih, mungkin akan memberikan apresiasi. Ini karyawan teladan, akan kita berangkatkan umroh misalnya, dikasih hadiah sepeda motor dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan yang dihimbau. Akan menjadi perhatian dari pimpinan perusahaan. Maka begitu pula ketika Rasul memberikan tuntunan yang sifatnya perintah-perintah yang harus dikerjakan atau amal-amal tahu yang sifatnya anjuran. Kalau umatnya ini serius melaksanakan perintah, serius melaksanakan amal-amal yang sunnah, bahkan tuntunan-tuntunan yang sifatnya ubah, tentu Rasul akan memperhatikan orang yang seperti ini dibandingkan orang yang tidak serius. Maka wajar kalau kemudian orang yang mengikutkan tuntunan Rasul, dia akan dijamin oleh Rasul sesurga dengan beliau. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi banyak ini riwayatnya Imam Tirmidzi yang kita juga. Sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Nah, tadi kita kembali kepada mencintai Rasul kan, yang poin yang kedua kan. Salah satu amalan yang bisa mengatakan kita nanti berbeda dengan Nabi itu cinta Rasul. Nah sekarang Rasul menjelaskan bagaimana wujud cinta oleh beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan tuntunan-tuntunanku, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sungguh berarti dia telah mencintaiku. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi mengamalkan tuntunan beliau. Wa man ahabbani, maka barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga, bersama Rasul. Ini sesurga dengan Nabi, berdampingan surganya dengan Nabi SAW. Siapa? Orang yang mencintaiku. Apa tanda mencintaiku? Ahya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahku, tuntunan-tuntunanku, baik tuntunan yang bersifat wajib ya, seperti sholat-sholat fardu, tuntunan yang bersifat tatawwu seperti puasa tatawwu, sholat tatawwu, sedekah tatawwu, atau tuntunan-tuntunan secara umum seperti misalnya makan minum dengan tangan kanan. Itu tuntunan Rasul. Jangan disepelekan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, itu tuntunan Rasul. Sekalipun kalau seseorang masuk dengan kaki kanan tidak berdosa secara hukum. Nah, kalau berdosa, anggaplah dosa kita ini kan. Kadang-kadang kita masuk masjid dengan kaki kiri, padahal tuntunan Nabi masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi kalau seseorang mengamalkan yang seperti ini, jangan-jangan poin-poin yang dianggap sepele ini justru yang akan menjadi sebab dia berdampingan dengan Nabi di surga. Karena kadang-kadang kalau sepele ini banyak orang yang menyepelekan.
dibiasakan. Perlu dibiasakan. Orang Arab kalau mengingkari itu betul-betulan. Ada orang yang kelihatan makan dengan tangan kiri, itu kalau mau luar biasa. Maka mari kita biasakan dari hal yang kecil-kecil seperti petunjuk Nabi. Dengan begitu mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang kelak sesurga dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin dapat kita bahas 7 poin yang bisa mengantarkan kita mendapatkan keutamaan ya, bisa masuk surga berbanding dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Waktu saya kembalikan